Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kisah Nuaiman, sahabat yang menjual temannya. Kalian masih ingat bukan siapa Nuaiman itu? Dia adalah sahabat Rasul yang lucu dan jahil. Tingkahnya selalu saja bisa membuat Rasulullah tersenyum. Saat tidak ada kegiatan, Nuaiman kadang menghabiskan waktunya di kedai minum. Tidak ada pekerjaan yang bisa kulakukan. Sungguh, waktuku terbuang percuma. Harapan Nuaiman terkabul. Hari berikutnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq datang dan mengajak Nuaiman untuk ikut berdagang dengannya. Terima kasih Abu Bakar. Tentu saja aku mau ikut denganmu. Dengan siapa lagi kita berangkat? Aku juga mengajak Suwaibith bin Harmalah. Setelah persiapan selesai, rombongan Abu Bakar pun berangkat. Mereka bertiga menuju ke Syam, sebuah negara yang sangat ramai dan tergolong maju. Mereka membawa barang dagangan banyak sekali. Ya Allah, semoga kami memperoleh hasil yang melimpah. Abu Bakar tersenyum mendengar doa sahabatnya itu. Matahari semakin terik. Abu Bakar pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Ketika itu, beliau ada sedikit urusan yang membuatnya harus meninggalkan rombongan. Suwaibith, engkau aku amanahkan untuk menjaga perbekalan makanan. Jangan sampai berkurang sebelum aku kembali. Baik ya Abu Bakar. Abu Bakar pun pergi meninggalkan Suwaibith dan Nuaiman. Kapan Abu Bakar akan kembali? Aku tidak tahu. Perutku sudah sangat lapar. Suwaibith, tolong beri aku makanan. Tidak bisa. Aku menerima amanah dari Abu Bakar langsung. Aku tidak bisa melanggarnya. Satu potong roti saja. Namun, Suwaibith tetap pada pendiriannya dan tidak memberikan makanan sedikit pun pada Nuaiman. Baiklah, jika aku berbuat ulah, maka itu semua adalah salahmu. Mau kemana dia? Nuaiman berjalan menuju ke pasar. Bagaimanapun juga, aku harus bisa mendapatkan makanan. Tapi aku tidak memiliki uang. Apa yang harus aku lakukan? Selama beberapa saat, Nuaiman hanya berdiam diri. Dia duduk di pojokan sambil mengamati orang berlalu lalang. Saat itulah dia melihat para pedagang budak. Wahai Fulan, apakah kau bersedia membeli budak milikku? Seperti apa budakmu itu? Dan engkau jual berapa? Dia sangat rajin, dapat bekerja dengan baik. Aku akan menjualnya dengan harga murah. Mendengar harga yang ditawarkan oleh Nuaiman, penjual budak itu merasa tertarik. Mengapa engkau menjualnya sangat murah? Itu karena aku tidak suka pada sifatnya. Dia selalu berkata bahwa dia adalah orang yang merdeka. Hal itu merepotkanku. Jika bisa, aku ingin menukarnya saja dengan makanan yang lebih bermanfaat. Nuaiman mengantarkan penjual budak itu ke tempat di mana Suwaibith berada. Engkau melihat orang yang sedang menjaga barang di sana? Dialah budak milikku. Setelah menerima uang bayaran, Nuaiman pun segera pergi. Jika Suwaibith melihat dirinya, semua rencananya akan gagal. Penjual budak itu menghampiri Suwaibith dan berkata, Tuanmu telah menjual dirimu kepada aku. Sekarang kamu adalah budak milikku. Tunggu dulu, aku bukan budak. Kamu boleh bicara semaumu.
Sementara itu, Nuaiman berhasil membeli beberapa potong roti menggunakan uang hasil penjualan sahabatnya tadi. Syukurlah, perutku sudah terisi lagi. Rasa kantuk tiba-tiba saja menyerang. Namun, dia tidak berani untuk tidur. Aku bisa celaka jika barang dagangan ini dicuri. Beberapa waktu kemudian, Abu Bakar kembali dari urusannya. Beliau merasa heran ketika tidak bisa menemukan Suwaibit. Maka beliau pun bertanya kepada Nuaiman. Aku telah menjualnya ya Abu Bakar. Bagaimana kau bisa menjual Suwaibit? Apalagi yang kau lakukan? Nuaiman menceritakan semua yang terjadi kepada Abu Bakar dengan jujur. Selesai bercerita, Nuaiman pun meminta maaf. Maafkan aku, tapi memang begitulah kejadiannya. Abu Bakar menghela nafas. Sungguh ada-ada saja ulah Nuaiman ini. Abu Bakar pun menebus Suwaibit kembali dari para penjual budak. Berkat Abu Bakar, Suwaibit kembali menjadi orang yang merdeka. Setelah mereka kembali dari berdagang, cerita tentang Nuaiman yang menjual Suwaibit ini langsung tersebar. Cerita ini pun terdengar oleh Rasulullah. Saat mendengarnya, Rasulullah tertawa lepas hingga terlihat gigi gerahamnya. Diriwayatkan dari berbagai hadis, Rasulullah sering menceritakan kisah lucu ini kepada para tamu yang datang. Luar biasa. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar! Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.